Firman yang meneguhkan tentang perlindungan Tuhan. Adakah saat ini saudara rindu perlindungan Tuhan nyata dalam hidup saudara? Adakah saudara yang membutuhkan perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara di tengah keluarga saudara? Mari dengarkan firman Tuhan ini saudara, supaya iman kita dibangkitkan tentang perlindungan Tuhan dalam hidup kita, dan supaya kita mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam video ini kita akan membahas 7 ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita tentang perlindungan Allah. Yang pertama adalah Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa meneguhkan setiap kita, di mana firman-Nya menjamin bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang ditindas, orang yang dipermainkan. Dan mungkin saat ini itu kehidupan yang saya dan saudara alami dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi di sini firman Allah berkata bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Mungkin manusia tidak peduli, bahkan manusia merendahkan. Manusia tidak ada yang peduli, bahkan membuat menderita. Tetapi ada satu pribadi yang peduli, bahkan melindungi. Itulah Tuhan yang kita sembah. Bahkan dikatakan bahwa tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Digambarkan situasi kehidupan dalam penderitaan, dalam kesulitan sebagai pada waktu kesesakan. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami hidup. Begitu berat bebanmu, begitu berat persoalanmu, hidupmu terasa sesak oleh karena beban dan persoalan yang menindih kehidupanmu. Dengar saudara, ada Tuhan yang ditegaskan dalam ayat ini yang akan melindungi setiap orang yang terinjak, yang akan melindungi setiap orang yang ada dalam kesesakan. Biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan yang melindungi kita saat kita mengalami ketidakadilan, yang melindungi kita saat kita berbeban berat, sedang ada dalam kesesakan oleh karena beban dan persoalan. Ayat kedua saudara adalah masih dari Mazmur pasal 91 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Itu yang ditegaskan dalam ayat ini. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Allah yang ajaib, sanggup menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kita. Dan di sini firman ini menegaskan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi Dia sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, seharusnya kita berlindung kepada Dia. Dan bukti kita berlindung kepada Tuhan, maka di sini dikatakan bahwa orang yang berlindung kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang berkuasa, maka akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan, dia percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhanlah perlindungan, bahwa Tuhanlah pertahanan, bahwa Tuhanlah yang dia percayai. Dia percaya Tuhan melindungi dia, dia percaya Tuhan sebagai kubu pertahanannya yang menjaga, melindungi dia dan membentengi kehidupannya. Itulah Allah yang dia percaya. Saudara, saat ini bukti kita berlindung kepada Tuhan, Allah kita yang berkuasa, adalah kita percaya sungguh akan perlindungannya. Kita
percaya sungguh akan penyertaannya. Kita percaya bahwa Dia Allah yang maha tinggi yang melindungi kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa yang melindungi kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hari-hari kita, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita percaya Dialah Tuhan yang melindungi kita. Percayakah saudara Tuhan melindungi saudara? Itulah bukti engkau berlindung kepada Tuhan, ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan dan engkau percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi saudara. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Mazmur pasal 14 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Saudara, ada orang yang mungkin merendahkan dan menganggap rendah orang lain, sekalipun orang itu hidup dalam kebenaran. Tetapi ada kalanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran dianggap rendah. Bahkan di sini dikatakan diolok-olok. Tetapi firman Allah berkata bahwa orang-orang yang menindas, merendahkan, menganggap rendah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan ditimpa kekejutan besar, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena orang benar perlindungannya adalah Tuhan. Tempat perlindungannya adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi dia, maka orang yang menindas orang tersebut akan ditimpa oleh kekejutan besar. Kenapa saudara? Karena Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Tuhan sendiri yang akan membela orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sekalipun dia dianggap rendah, sekalipun dia ditindas, sekalipun dia tidak dianggap, tetapi ada satu pribadi yang menjadi pembela bagi dia, ada satu pribadi yang menjadi pelindung bagi dia. Dan orang-orang yang menindas orang yang hidup dalam kebenaran akan terkejut, karena Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan hidup kita, mari kita jalani semua dengan hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Mazmur pasal 37 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Saudara, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Orang-orang yang berlindung pada Tuhan akan diselamatkan. Bahkan dikatakan Tuhan menolong mereka, Tuhan meluputkan mereka. Saudara, Tuhanlah yang menjadi pembela kita ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita berlindung kepada Tuhan. Sekalipun pada waktu ini mungkin kita sedang menanggung kesesakan, ada beban kehidupan kita, ada persoalan yang berat mungkin sedang kita pikul dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tetap hidup dalam kebenaran, maka Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita. Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Tuhan yang meluputkan kehidupan kita. Tuhan yang membela saudara dalam perjalanan hidupmu, dalam beban yang mungkin berat yang sedang kau tanggung saat ini. Ada Tuhan yang menjadi pelindung kita dalam kesesakan. Itu sebabnya berlindunglah terus kepada Tuhan saudara, berserahlah terus kepada Tuhan, dan Tuhan yang menjaga melindungi kita. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Mazmur pasal 73 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah.
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, pemazmur mencatat dalam Mazmur 73 ayat 27 sampai 28 ini, saudara, di mana pemazmur ini menegaskan bahwa aku suka dekat pada Allah. Bahkan aku menaruh perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan pekerjaannya. Kenapa, saudara? Karena dia tahu satu hal, di mana dia berkata di kalimat pertama, sebab sesungguhnya. Dia menegaskan sesuatu yang benar-benar dengan mengatakan sebab sesungguhnya. Apa yang dia mau tegaskan? Siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Dibinasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Tuhan. Jadi saudara, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan di hadapan Tuhan itu sebagai sebuah perzinahan. Karena ada Tuhan yang menciptakan mereka, ada Tuhan yang menyelamatkan mereka, ada Tuhan yang melindungi mereka, tetapi mereka membelakangi Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Itu perzinahan di hadapan Tuhan. Dan firman Allah ini berkata, sesungguhnya siapa yang meninggalkan Tuhan akan binasa, karena Tuhan akan membinasakan mereka. Sedangkan pemazmur berkata, aku suka dekat kepada Tuhan, dan aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan, karena orang yang jauh dari Tuhan adalah orang yang akan mengalami kebinasaan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang perlindungan Tuhan adalah dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudara, orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang rindu perlindungan Tuhan, maka ia harus hidup dalam ketulusan dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berlindung kepada Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan dengan penuh ketulusan, orang itu akan dilindungi Tuhan. Sedangkan orang-orang yang berbuat jahat, tidak hidup dalam ketulusan, mereka hidup dalam kejahatan, orang yang demikian akan dibinasakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekali lagi, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita ikut Tuhan dengan penuh ketulusan. Karena orang yang mengikut Tuhan dengan penuh ketulusan akan mengalami perlindungan Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara, adalah dari Amsal pasal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, Amsal 14 ayat 6 ini dicatat di sana, saudara, bahwa orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dalam takut akan Tuhan ada ketentraman dan ada perlindungan Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, umat-umatnya harus hidup dalam takut akan Dia, takut akan Tuhan, jalani hari-hari dalam takut akan Tuhan. Maka janji firman Tuhan, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan akan dilindungi. Jalan kehidupan seperti apa yang saudara jalani dalam kehidupan saudara sehari-hari? Kalau saya dan saudara menjalani hari-hari kita dalam takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa, saudara? Kita takut terhadap apa yang salah, tetapi rindu melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Takut melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, takut melanggar firman Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Rindu menyenangkan hati Tuhan, itulah takut akan Tuhan. Jika dalam hidup kita rindu selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjauhi segala dosa, segala kejahatan, maka kita adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dan kita akan mengalami perlindungan Tuhan.
Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ada 7 ayat firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ayat-ayat ini luar biasa saudara, membimbing kita, mengingatkan kita bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saat ini kita sedang menjalani kehidupan dalam perlindungan Tuhan? Mari terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini supaya kita mengalami perlindungan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Amin.